Kalau saya tidak berani menelanjangi diri di dunia internasional menangani Jugun Ianfu, maka selamanya Jugun Ianfu tidak akan mendapatkan keadilan. Saya sudah capek dicemooh. Saya ingin semua orang, terutama generasi muda tahu dan mengerti bahwa menjadi Jugun Ianfu bukanlah mau kami dan bahwa kami bukanlah pelacur. Hari ini kita mau bercerita tentang kisah seorang survivor yang pada waktu ia berusia 13 tahun ia dijadikan Jugun Ianfu pada masa kependudukan Jepang. Ini kalau menurut gue tuh Jugun Ianfu tuh harusnya masuk buku sejarah gak sih? Maksudnya kayak kita tahu tentang adanya Jugun Ianfu tapi gak pernah diceritain secara detail siapa, maksudnya kayak contoh-contoh figur-figurnya yang selamat gitu loh. Atau apa itu Jugun Ianfu ya kita gak pernah tahu kalau misalnya kita gak nyari sendiri, tau gak sih? Seenggaknya gue sih kalau misalnya waktu di sekolah gue gak pernah belajar ya tentang kayak gitu. Gue gak inget, kalau gue gak inget di sejarah pernah dijelasin secara detail apa, tapi untuk kisah Momoye atau Mardiem ini kalau gue lebih comfortable gak manggil dia Mardiem karena itu nama aslinya. Momoye itu yang dikasihkan ke dia kan. Karena waktu high school pernah baca di perpustakaan tentang bukunya ini, buku Momoye, mereka memanggilku. Kalau kalian ada kesempatan beli bukunya dan baca, bagus banget. Let's get into it. Jugun Ianfu adalah sebutan yang digunakan untuk para wanita yang dipaksa untuk melakukan layanan seksual kepada anggota tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Mardiem adalah seorang anak bungsu dari orang tuanya yang lahir pada tanggal 7 Februari 1929. Ia ditinggal oleh ibunya yang meninggal saat ia hanya berumur 7 tahun dan ia tidak begitu dekat dengan kakak-kakaknya karena perbedaan usia mereka yang jauh. Mardiem dididik oleh ayahnya yang sangat dekat dengannya. Untungnya, sang ayah memiliki pola pikir yang cukup terbuka untuk saat itu. Kultur patriarki pada kala itu masih sangat kuat, tetapi Mardiem diperbolehkan untuk masuk ke sekolah rakyat sehingga ia mempunyai pola pikir yang berbeda. Ia menjadi gadis yang berani, mau menyatakan pendapat, dan juga memiliki prinsip. Pada saat Mardiem berusia 10 tahun, ayahnya meninggal, membuat Mardiem harus tinggal bersama pamannya. Pamannya bisa dibilang cukup konservatif dan ini tidak cocok dengan pola kehidupan Mardiem. Sehingga ia memutuskan pindah bekerja di rumah Doro Mangun. Di sana, ia diperbolehkan berlatih bernyanyi setelah jam kerja dan Mardiem jatuh cinta dengan seni menyanyi keroncong. Kependudukan Jepang di Indonesia dimulai saat Mardiem berusia 13 tahun. Saat itu, Mardiem mendengar bahwa pemerintahan Jepang membuka lowongan kerja untuk bekerja sebagai pemain sandiwara dan juga pelayan restoran bagi perempuan. Mardiem langsung mendaftarkan diri karena ia berpikir bahwa ini bisa menjadi kesempatannya untuk bisa menjadi penyanyi. Walau itu berarti ia harus meninggalkan tanah Jawa dan berangkat ke Kalimantan. Sesampainya di Kalimantan, ia bertemu dengan 24 perempuan lainnya yang juga berasal dari Jawa dan mereka diperintahkan untuk tinggal di sebuah rumah yang dari penampilannya mirip barak tentara yang mempunyai 24 kamar terpisah. Setiap gadis diperintahkan untuk menempati masing-masing kamar. Mardiem menempati kamar nomor 11. Di sana Mardiem mulai merasa gelisah. Ia mempunyai firasat buruk bahwa dirinya akan dijadikan pelacur untuk tentara Jepang. Dan benar saja, 2 hari kemudian seorang laki-laki Jepang datang ke kamarnya. Mardiem melawan dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan gadis kecil tidak dapat dibandingkan dengan seorang lelaki dewasa. Mardiem kehilangan keperawanannya pada hari itu. Dan belum selesai sakitnya, Mardiem lalu dipaksa untuk melayani 6 orang lain yang datang bergilir tanpa membiarkannya beristirahat. Mardiem mengalami pendarahan hebat pada hari pertama itu. Tetapi, bukan berarti siksaannya berhenti. Pada hari-hari berikutnya, Mardiem dipaksa untuk melayani setidaknya 10-15 orang per hari. Tidak jarang juga Mardiem ditendang oleh para pemerkosanya karena mereka tidak puas. Dalam beberapa kejadian, Mardiem sempat beberapa kali hamil dan dipaksa aborsi dengan cara diurut perutnya. Dan ini kalau nggak salah waktu baca bukunya itu dia juga ada kekhawatiran, dia dibilangin atau dia sendiri punya kekhawatiran gitu ya. Kayaknya gara-gara ini tuh dia nggak bisa gitu loh untuk mempunyai keturunan karena rahimnya rusak kan. Iya. Dia terus-terusan di aborsi gitu terus, dan ini bukan terjadi ke dia doang, tapi pasti ke semuanya juga, banyak orang lainnya tuh juga mengalami ini dan ada juga yang meninggal gara-gara. Dan
menurut dia tuh termasuk salah satu yang beruntung karena bisa selamat Iya. dari ini. Makanya kadang kalau baca ini tuh kayak sesek gitu kan, Nyesek banget itu kayak tahu udah I don't know. Selama 2 tahun lebih, Mardiam dipaksa untuk menjadi seorang Jugunianfu. Pada suatu hari di tahun 1945, tiba-tiba seisi rumah diperbolehkan untuk mendapatkan kebebasan. Mardiam yang tadinya bingung, barulah mengerti apa yang terjadi saat ia mendengar suara ledakan bom di luar. Ia kabur dengan beberapa orang lainnya dan berjalan kaki selama beberapa hari hingga akhirnya ia tiba di Banjarmasin. Ia bertemu dengan temannya, Ribut, yang sebelumnya tinggal di kamar nomor 15. Ia dan Ribut berserta suami Ribut lalu tinggal di Kapuas. Di Kapuas, Mardiam bertemu dengan seorang tentara KNIL bernama Amit Mangun yang lalu meminangnya. Mardiam sempat menolak pinangan ini karena traumanya dengan laki-laki. Tetapi karena bujukan temannya, akhirnya setelah beberapa lama, Mardiam menerima pinangan Amit Mangun. Setelah menikah, ia dan Amit Mangun pindah ke asrama KNIL, di mana Mardiam mendapatkan lagi siksaan, tetapi kali ini secara mental oleh para tetangganya. Tidak jarang Mardiam ditolak dari perkumpulan para ibu-ibu tetangga dan ia juga kerap dicemooh. Ada salah satu perkataan tetangga yang mengatakan kepada Mardiam, "Hati-hati, perumahan kita sudah dimasuki oleh orang rantum Jepang. Mereka haus seks. Bisa-bisa suami kita direbut olehnya." Nah ini loh yang bikin waktu baca tuh kesel setengah mati. Sebenarnya gue nyeseknya tuh kayak gini. Karena maksudnya apa ya? Ini tuh nggak seharusnya jadi aibnya dia gitu Iya, loh. Ini bukan aib gitu bukan loh. aib. Karena dia kan korban kan. Iya, dia korban. Dan mungkin kalau kita sih bisa nyalahin kayak orang-orang harus kayak dan memang seharusnya nggak kayak gitu kan. Iya. Tapi ini juga ada kesalahan secara sosial, budaya sosial yang dimana orang tuh punya stigma negatif tentang hal-hal kayak gini karena mereka juga nggak punya pendidikan jauh lebih dalam kan tentang hal-hal kayak gini. Tapi kalau dari gue sendiri intinya jangan kelak ngurusin orang lain. Bener anjir. Mind your own business. Tuh. Tidak jarang Mardiam lalu melawan kembali dan lalu ditenangkan oleh Amit Mangun yang menurut Mardiam adalah sosok suami yang sabar dan pengertian. Mardiam pernah berkata bahwa ia tidak dapat merasakan cinta kepada Amit Mangun karena traumanya. Tetapi ia tahu bahwa ia merasakan kasih sayang dalam terhadap suaminya itu. Pada tahun 1953, Mardiam dan suaminya kembali ke Jawa. Di kota Jogja pun, Mardiam masih mendapatkan perlakuan tidak pantas dan direndahkan oleh tetangganya yang kerap merasa jijik dengan Mardiam. Ada satu kala di mana Mardiam memiliki catering yang sangat laku sampai ia harus mempekerjakan beberapa pegawai. Tetapi saat pelanggannya tahu bahwa Mardiam adalah mantan Jugunianfu, orang-orang berhenti membeli makanan di catering Mardiam dan bisnisnya berakhir bangkrut. Walaupun sudah puluhan tahun berlalu, bukan hanya trauma yang masih belum sembuh dari diri Mardiam. Secara fisik, ia juga masih mengalami kesakitan, seperti gumpalan darah beku di kepala yang sering menyebabkannya sakit kepala. Pada tahun 1993, Mardiam menjadi salah satu orang pertama yang melapor kepada LBH Jogja untuk mendapatkan keadilan secara hukum tentang penderitaannya semasa pendudukan Jepang. Ia lalu berusaha mencari kawan-kawan lamanya yang juga mantan Jugunianfu untuk memperjuangkan nasib mereka. Pada tahun 1995, Mardiam diterbangkan ke Jepang untuk membahas masalah Jugunianfu di forum internasional. Karena ini jugalah ia lalu mendapatkan undangan untuk menceritakan kesaksiannya sebagai mantan Jugunianfu di berbagai kampus di Jepang, di mana ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mendengarkan kesaksiannya. Seiring berjalannya waktu, teman-teman seperjuangan Mardiam satu-satu mulai meninggalkan dunia karena umur dan juga sakit. Perjuangan Mardiam untuk mendapatkan keadilan bagi Jugunianfu masih berlanjut sampai akhirnya ia mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 78 tahun di tanggal 20 Desember 2007. Nggak tahu ya, tapi kalau di Korea kan hal kayak gini Iya. masih sering diangkat kan. Waktu itu juga yang maksudnya ada dokumenternya juga yang di Korea. Kayak di Korea, kayak mereka cukup loud tentang ini kan, minta pemerintah Jepang minta maaf segala macam. Kalau di Indonesia tuh kayaknya kita jarang denger ya, lihat sih. atau nggak pernah diomongin banget kan. Yang pernah gue tahu aja cerita tentang Jugunianfu gini tuh yang ada dia di timur itu yang satu kampung itu.
Oh, yang di tato itu yang buat. ditato itu doang. Tapi mereka kan kurang lebih nggak jadi diculik kan? Iya, nggak jadi culik. Dan kalau itu kan mereka nggak ngomongin ke pemerintah gimana kan, soalnya mereka kayak ya udah di kampung itu aja gitu loh. Apakah karena hal kayak gini masih tabu atau menjadi aib? Tapi kan bagaimanapun juga kan ini history gitu loh, harusnya diajarin untuk orang juga tahu lah agar jangan kayak gini tuh kesannya kayak tetangga tadi pada ngomong kayak oh dia kayak house sex, padahal ini kan mereka kan korban kan. Kayak seakan-akan dianggap aib gitu loh kayak. Dan ini bukan aib kita, menurut gue justru orang-orang yang selamat dari ini tuh hebat, bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dan harus kita ngomongin lebih banyak tentang sejarah mereka. Well anyways, we'll see you guys on the next episode. Bye bye.